Atau mungkin Milan ini menurut Mas Aryo kepercayaan dirinya semakin tumbuh setelah kemarin menang sama Juve? Ya ini fenomena cukup mengejutkan untuk AC Milan, artinya Surendra. Ini kali ini edisi perdana podcast kita bicara-bicara tentang sepak bola, khususnya Liga Italia Serie A bersama Mas Aryo Atmaja di sini. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Rio. Apa kabarnya nih? Baik sekali ini. Iya, ini sebetulnya ini vlog perdana. Kok vlog ya? Podcast. Podcast perdana. Ya nanti kita bahas-bahasnya tentang banyak liga sih. Nanti mungkin ada Liga Serie A, ada La Liga, ada Premiership dan liga-liga sepak bola lainnya, termasuk nanti Liga Indonesia. Jadi ini dimulai dari Serie A dulu karena saya juga suka sama Serie A. Mas Aryo ini juga suka sama Serie A. Sebelum masuk ini Mas Aryo ini termasuk salah satu jurnalis andal Jawa Tengah dan DIY. Jadi beliau juga pemerhati Liga Serie A sejak lama. Sama-sama sebetulnya sama-sama Juventini sama saya, tapi kebetulan ini kok pakai kaosnya Genoa ini. Maksudnya kotanya kan Genoa kan, Sampdoria. Iya Mas. Gimana Mas? Ini Mas, ini kan siap. Serie A kan ini sudah masuk ke pekan 35. Ya. Jadi masih ada 4 kali pertandingan dengan posisi Juventus ini sedang leading di 80 poin. Yeah. Sedang leading 4 poin ya? 6 poin. 6 poin dari Atalanta. Kemudian ada di bawahnya itu Atalanta sudah main tadi pagi. Kemudian ada Inter Milan, ada Lazio di sini. Ini gimana ini Mas? Ini masih 4 pekan, kemudian 4 tim ini memperebutkan Scudetto. Saya pikir mungkin yang lebih paling berpeluang kan Juve tetepan di sini. Jadi Juve hanya butuh 4 poin. Ini menurut Mas Aryo gimana ini? Ya, makasih Bung Rio, Mas Rio. Sangat menarik ini Serie A. Dari tahun ke tahun sangat menarik, terutama untuk tahun ini ya. Artinya walaupun tetap Juventus itu dari awal setiap musim itu selalu diunggulkan, tapi dalam perjalanannya tidak mudah. Artinya para kompetitornya ini juga siap menjegal sebenarnya Mas Rio. Dari dulu itu. Nah, untuk menjelang pekan-pekan krusial ini juga dibutuhkan konsistensi baik Juve maupun para pesaingnya. Nah, untuk Juve masih 4 pertandingan tersisa. Artinya secara matematika butuh 4 atau 5 poin. Artinya 2 kemenangan saja sudah cukup Bung. Untuk mengunci ya. Untuk menyegel Scudetto itu. Dan untuk Atalanta ini atau Lazio itu juga masih berpeluang. Bahkan Inter juga masih punya peluang. Kalau sampai Juve terjegal 1 pertandingan saja. Katakanlah 2 away terpeleset atau yang 2 kandang juga sama bisa dikejar. Tapi kans terbesar tetap bisa Juventus untuk menjuarai. Nanti malam itu kan Juventus lawannya Udinese. Udinese juga sedang berada di zona nggak enak gini sebetulnya. Dia kalau misalkan nanti kalah dengan Juve, dia semakin terkejar oleh Genoa dan Lecce yang sedang berjuang keluar dari jurang degradasi ini. Jadi peluangnya bagaimana ini Juve lawan Udinese ini nanti malam? Ya, terima kasih Mas Rio. Menarik juga ini derby sesama hitam putih nanti. Derby zebra ya. Tetap kedua tim mengusung tetap kemenangan ya. Artinya bagi Udinese juga tidak ingin terus terperosok di bawah. Sementara Juventus tetap dalam misinya untuk segera menyegel Scudetto. Tapi di atas kertas tetap Juventus yang lebih diunggulkan melihat skuadnya jauh lebih kuat dibandingkan Udinese. Mungkin di sini faktor
mental saya lihat. Iya. Tetap yang menjadi pengaruh faktor mental, artinya para pemain Udinese bisa enggak ini untuk mengerem para pemain Juventus. Iya. Saya pikir kan ini Serie A ini setelah Covid ini menariknya ini kan mereka itu main itu bisa 3 hari sekali. Bisa 3 hari sekali, semacam tarkam kalau di Indonesia ini. Ini kebukti banyak pemain yang cedera. Kemudian berkali-kali juga saya lihat ada beberapa pelatih itu karena memang memanfaatkan 5 kali pergantian pemain ya. Itu kayak misalkan kemarin saya lihat Dybala itu hanya main 55 menit karena menyimpan tenaga dan lain sebagainya. Nah ini juga menarik sekali, ternyata sebelum Covid, terhenti oleh Covid ini Juventus Lazio hanya terpaut 1 poin. Dan sekarang sudah terpaut banyak sekarang ini. Banyak sekarang. Jadi saya lihat di sini kematangan Juve terlihat. Kematangan Juve terlihat, kedalaman skuad Juve terlihat. Walaupun kemarin sebetulnya lawan Lazio itu saya pikir Lazio tidak dalam kondisi terbaik. Karena tidak ada Radu, tidak ada Lulik, kaptennya Lulik, kemudian nggak ada Lucas Leiva sama Joaquin Korea di situ. Jadi tapi Lazio tetaplah Lazio, tetap bermain bagus. Kemarin kalah 2-1 ya. Di situ. Ya itu mungkin nanti yang bisa diprediksi ini apa ini Mas Aryo ini. Nanti masih ada 4 pekan, kira-kira ini bakal ketat atau malah Juve semakin melenggang nih? Menarik. Betul seperti yang Mas Rio tadi sampaikan bahwa setelah Covid ini nggak tahu nih performa tim lain kok beda-beda. Iya. Jadi mungkin yang bisa naik yang karena mempersiapkan diri dengan baik, Mas. Artinya sebelum kompetisi dilanjutkan mereka benar-benar berlatih keras secara taktik, strategi. Mungkin sudah dipersiapkan seperti itu. Sementara yang lain mungkin menganggap besok aja setelah persiapan Covid Setelah manajemen manajemen sepak bolanya ya. Tapi melihat klasmen, saya lihat klasmen, saya prediksi tetap seperti ini nanti sampai akhir musim. Artinya ada selisih 6 ini. Ya Juventus tetap berdiri di atas, disusul oleh Atalanta. Kemudian ini menarik, Inter sama Lazio ini mungkin yang bisa saling kejar-mengejar ini. Tergantung kondisinya. Sepertinya Inter dan Lazio sendiri juga ada beberapa pertandingan yang susah katanya. Jadi seperti Inter nanti malam itu ketemunya dengan Fiorentina. Fiorentina kan ini tim kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang gembos juga. Kalau Ribery dalam keadaan baik, kalau si Chiesa dengan keadaan yang baik, mereka bisa menyulitkan Inter nanti malam di sini. Sebetulnya kalau saya jujur ya Mas Aryo ya, kalau secara tim itu yang tidak berubah dari sebelum Covid sampai sesudah Covid ini hanya Atalanta. Saya setuju, Mas. Atalanta. Jadi Juve pun kemarin main langsung di semifinal Coppa ya. Semifinal Coppa bersama Milan, terus kemudian final Coppa kalah dari Milan. Bukan. Lazio. Kalah dengan Lazio. Napoli. Oh iya, 1-0. Adu penalti ya. Adu penalti itu itu kalau buat saya masih dalam taraf kewajaran karena selama nggak main tiba-tiba lawan itu pun sebetulnya kalau ada persiapan yang lebih jauh momentumnya pasti akan. Dan ini Atalanta dan Milan ini yang kayak apa ya, hidup kembali Milan hidup kembali, Atalanta tetap konsisten di situ. Atau mungkin Milan ini menurut Mas Aryo kepercayaan dirinya semakin tumbuh setelah kemarin menang sama Juve. Ya ini fenomena cukup mengejutkan untuk AC Milan. Artinya 9 pertandingan setelah Covid ini artinya dilanjutkan. Mereka belum pernah menang kekalahan, 7 kemenangan, 2 imbang. Jadi begitu konsistennya anak asuh nih Pioli ini, karena ya banyak faktor sebenarnya. Artinya kerjasama timnya terjaga dengan baik. Kemudian jangan dilupakan sosok Ibrahimovic, itu emang yang mimpin ya. Memang sosok yang walaupun
sudah tua. Umurnya terus memang produktivitasnya nggak setajam dulu, tapi cukup berpengaruh untuk pemain-pemain lain AC Milan ini. Sedangkan ini saya sendiri sebagai tifosi Juve pun kadang-kadang itu agak merasa ya kecewa sedikit lah sebetulnya. Tapi di sini kita ngobrolnya ke Milan dulu. Jadi kan Milan bersama Roma dan Napoli ini memperebutkan ke zona Liga Eropa ya. Liga Eropa. Ini dari yang sepertinya ini 3 tim ini mungkin yang sudah mengunci posisi di Liga Eropa di sini, karena selisihnya juga cukup jauh dari Milan ke Juve sekitar Milan ke Lazio ya 10 poin kalau tidak salah itu. Iya, Mas. Itu. Nah, kemudian kita bahas tentang fenomena Atalanta. Atalanta ini bukan klub besar, bukan klub dengan suntikan dana yang lebih seperti mungkin kayak Newcastle United atau Manchester City ataupun Inter misalkan, yang dengan proyek mega proyeknya itu bisa bersaing sejak tahun lalu dan masuk ke zona Eropa. Walaupun tidak bisa pakai stadion, mereka tetap pakai Giuseppe Meazza ya. Istilahnya numpang dulu karena Atleti dia stadionnya Gen Swiss Stadium belum bisa untuk standar Liga Champions. Jadi ini konsistensi yang luar biasa menurut saya. Jadi Atalanta yang dulu saya kenal itu sebagai kalau tim guremnya sih kuda hitam lah. Tim guremnya sih tidak ya, maksudnya dia itu banyak sekali angin-anginan kalau saya lihat. Bukan. Dulu. Dia itu tipikalnya itu kayak tim tim pembiak. Apa jenenge? Tim ternak pemain. Mengorbitkan pemain ya di sini. Angel mentembungi iki. Mengorbitkan pemain dari dulu Filippo Inzaghi. Sampai yang terakhir di sini kan Papu Gomez. Itu Zapata juga sampai Muriel di sini yang di tahun 2020 ini sebetulnya sejak Gasperini pegang tim ini, kemudian filosofinya main dan saya kagum, terutama kemarin saya lihat terakhir Atalanta main itu sangat kolektif, sangat ya itu tim sepak bola gitu. Sangat kolektif, tapi ya banyak mengejutkan tim-tim besar sebetulnya. Gimana nih menurut Mas Aryo nih? Nah, menarik juga ini untuk Atalanta, Mas Aryo. Tetap saya menilai faktor Juventus untuk yang membuat tim-tim lain untuk bisa bangkit, minimal tetap Juve ya, untuk menyamai lah ibaratnya. Bagaimanapun Juve tetap tim yang lebih di depan di Italia. Untuk itu tim-tim lain pada mencoba untuk meniru. Nah, kali ini adalah Atalanta. Nah, mungkin proyek dimulai dari 2016. Jadi 4 tahun yang lalu menunjuk Gasperini setelah gagal di Inter. Nah, akhirnya seperti mendapat durian runtuh itu Atalanta, seperti mendapat pelatih yang jempolan, ahli strategi taktik. Yang kedua adalah mempertahankan mantri pemain. Tidak banyak yang keluar, Mas Rio. Untuk saya lihat mulai dari penjaga gawang, kalau dulu mungkin ada nama Sportiello, terus sekarang ada Golini kalau nggak salah. Dari kemudian di belakang Caldara yang mungkin pernah di Juve tapi sekarang masih bertahan. Ya Caldara kan pernah ke Juve cuma 2 minggu. Dijual ke Milan. Kemudian di tengah sampai di depan tidak ada perubahan yang signifikan dari cara komposisi dari pertandingan ke pertandingan. Itu yang membuat Atalanta begitu konsisten, artinya dari latihan sampai pertandingan resmi ya itu yang dijalankan gitu. Betul. Rotasi pun ya kebanyakan itu. Betul. Jadi kemarin ketambahan hanya Dufan Zapata, kemudian Malinovski, Muriel
Muriel ya. Cuman ketambahan itu karena petanya Andrea petanya itu sudah dijual ya, ke Spal ya. Itu. Jadi luar biasa ini sebetulnya Atalanta ini saya jadi kemarin pas lihat mereka lawan Juve ketar-ketir sendiri saya itu. Yeah. Pressingnya luar biasa. Yeah. Pressing luar biasa, serangan balik luar biasa, terutama kuncinya sebetulnya itu di Papu Gomez itu. Sosok Alejandro Gomez itu. Alejandro Gomez. Itu pemain telat mekar. Mekarnya sudah 30 lebih tahun itu.